Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya di sini sebagai Adi Yahya Masud sebagai pewawancara untuk Bapak siapa? Andriansyah. Andriansyah. Dipanggillah Bapak Pak Andri aja. Pak RT Oke. bisa lah, Pak RT. Pak RT, oke, Pak RT. Oke, jadi di sini kami ada tugas untuk mewawancarai pemilik usaha ya Pak ya. Seputar wirausaha ya? Ya, seputar wirausaha. Jadi dari mana, Dek? Saya dari SMP IT Azkia. Oh, di atas ya? Di atas. Oh, ya. Nah, jadi di sini kita ada beberapa pertanyaan yang menyangkut soal usaha ini, Pak. Gitu. Kalau berkenan bisa dijawab, kalau enggak apa-apa. Oke. Pertanyaan pertama, kalau boleh tahu ini nama toko atau warungnya apa, Pak? Ini nama warungnya karena ini nama diambil dari nama si ibu, istri saya, si Oke. bapak itu namanya Warung Ibu Enci. Warung Ibu Enci. Ibu Enci. Oh, gitu. Jadi dari nama istri ya, gitu. Nah, sini kan tetangga udah pada tahu lah Ibu Enci. Gitu. Iya. Itu saya juga ada bibi yang ngambil perusahaan dari nama anaknya gitu. Iya. Emang udah banyak yang kayak gitu. Pertanyaan kedua, kalau ini usaha udah mulai dari tahun berapa, Pak? Ini kita sudah mau tahun keempat. Tahun keempat. Nah, ini kita mulai usaha pas waktu itu lagi awal-awal pandemi. Awal pandemi Iya. berarti kira-kira 2019-an ya? 2019 ya. 2019. Oh, jadi gara-gara pandemi akhirnya mulai coba cari cara lain gitu ya, Pak ya. Karena kan kita banyak di rumah tuh. Heeh. Nah, kita sambil bekerja juga, ya, sambil kita berpikir sudah awalin lah. Iya. Pada waktu itu, bapak kan seorang profesi, seorang guru. Waktu itu kan pandemi banyak di rumah ya. Iya, Nah, daripada WFH ya. diam, kita mulai berbisnis, berusaha lagi. Nah, benar. Sebenarnya ini warung udah lama sih. Cuma waktu itu sempat kolap. Sempat kolap tutup, akhirnya buka lagi. Akhirnya buka lagi. Saya Oh. rintis ya, alhamdulillah sekarang udah mulai rame lah. Oke, oke. Lalu kalau pemiliknya, Bapak? Pemiliknya bapak. Bapak sendiri ya? Oh gitu, jadi warung sendiri ya? Gitu. Bukan franchise. Oke. Kalau modal awal ketika buka lagi berapa itu, Pak? Ketika awal dulu 5 juta. Awal 5 juta gitu. Awal kita beli gas sebanyak 5. Beli gas 5. Rata-rata kalau gas investasi juga. Nyetok ya? Terus kita belanja kebutuhan masyarakat, Iya. Utama sembako ya, karena sembako itu perputaran cepat, kayak Oke. seperti minyak, telur, gula. Iya, Nah, emang kan itu primer ya Pak ya, orang primer, pasti butuh betul gitu. sekali, yang sehari-hari emang dibutuhkan kan. Oke. Termasuk juga, nah setelah itu kita malu tambahan juga, seperti itu juga ada ikan asin kita juga jual pulsa, karena ketika kita semakin lengkap banyak sekali para pengunjung yang datang karena sekalian belanja gitu kan. Oke, ya jadi menambah stok ya, jadi Betul sekali. pembeli datang tuh apa aja ada gitu ya Betul Pak sekali. ya. Nah, kita harus request kalau usaha itu. Jadi ketika pengunjung datang, Pak ada obat ini nggak? Oh nggak ada. Kita catat. Catat, berarti Pak, ada nanti barang ini nggak ada. Catat. biar pas ngestok nextnya tuh udah ada gitu ya. Gitu. Oke. Jadi kita kalau warung gede, kalau ingin maju, kita jangan mengadakan barang-barang yang tidak cepat keluar, jangan. Kita harus punya produk yang cepat keluar. Iya, Supaya kan? apa? Perputaran biar uangnya cepat. biar perputarannya itu cepet ya. Oke. Terus selanjutnya kalau yang disediakan kebanyakan barang-barang apa tuh Pak? Gas ada. Gas. Air galon itu asli. Air galon asli. Aqua ya, Oh, aqua aqua. ya. Bukan yang refill ya? Bukan, tapi isi ulang juga ada, cuma Isi dikit. ulang. Oh, Nah, kita lebih gitu-gitu. banyaknya di asli gitu kan. Oke. Terus kebutuhan beras juga, Beras. setiap hari telur. Oke. Telur, terus juga kita ada rokok juga sih yang Rokok. setiap hari itu kita siapkan. Oh, pokoknya hampir semua kebutuhan primer yang emang Ada. diperluin sama masyarakat tuh ada gitu ya. Ada. Oh, Ditambah lagi kita ada makanan juga, banyak makanan makanan yang kecil kayak kecil, snack gitu. snack, termasuk susu juga. Susu. Nah itu buat bekal anak-anak sekolah. Dari Oke. SD itu juga banyak di sini. Kalau pagi-pagi banyak yang beli. Iya. Nah, kalau pelanggannya itu berasal dari mana aja sih? Pelanggan kita ada dari lingkungan terdekat, tapi juga ada dari yang jauh yang tiap hari ngelewat ya. Itu juga mereka banyak yang mampir. Pertama pelanggan yang lewat itu rata-rata mereka beli di rokok ya. Rokok. Selain di samping sembako juga. Terus kira-kira omset per bulannya itu berapa sih? Per hari apa per bulan? Per bulan. Per bulan. Berarti kita dari per hari dulu dong. Per bulan kan. Nah, itu per hari kita gitu dari belanja ya. Itu belanja sekitar 1 juta sampai 2 juta per hari ya. Itu kalau kita omset per bulan itu kurang lebih 60 juta kalau udah 30 hari aktif warung buka gitu kan ya. 60 juta.
Terus bukanya tiap hari aja sih Pak, dari kapan, terus jam berapa? Kita buka dari jam 7 ya, jam 7 pagi, Jam 7 pagi. jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Tapi kadang-kadang karena kita kan ada depan kafe tuh, kalau kafe kan kadang-kadang kalau hari Sabtu kan sampai jam 10, itu kita tutup sampai jam 10 gitu kan, karena masih rame gitu kan. Tapi ternyata kita di kisaran jam 9 udah tutup gitu. Terus kalau bukanya hari apa aja? Setiap hari kita. Setiap hari? Kalau warung kita nggak pernah nutup, kecuali kita ada dadakan acara baru kita nutup gitu kan, nggak tentu lah sih. Oke. Terus siapa aja yang menjadi pegawai di toko tersebut? Kebetulan kalau pegawai sih kita hanya pemilik aja, ibu dan bapak gitu kan. Kalau pagi ibu yang nunggu, nah kalau malam bapak yang nunggu gantian. Tapi kalau belanja bapak yang belanja. Terus suka dan dukanya apa sih selama buka? Ya suka dan dukanya apa ya? Banyak sih sebenarnya. Ya kalau sukanya kita senang lah bisa melayani para pelanggan dan menyiapkan bahan-bahan makanan pokok untuk kebutuhan dan setiap hari barang produk bisa laris keluar kan, bisa terjual. Dukanya ya paling kadang-kadang kita kan warung ada sepinya juga, ya tidak setiap hari ramai gitu kan. Ya. Kadang-kadang fluktuasi lah, turun naik, lagi rame-rame, lagi enggak, atau mungkin ada barang yang tadinya cepat terjual, kok jadi lama terjual gitu kan. Jadi gitu ada produk. Contohnya misalnya keripik, kadang-kadang ada 1 hari terjual, kadang-kadang seminggu belum habis. Gitu. Atau mungkin ada bahan makanan seperti cilok. Cilok itu kan makanan basah ya. Itu tidak mungkin harus 2 hari habis kan. Itu sehari habis. Kadang-kadang ada yang nyimpen kan sales ya yang nyimpen 30, otomatis harus habis 30. Kadang-kadang kan waktu itu nggak habis, cuma laku 5, sisa 25. Nah itu kan sayang, itu sayang itu kalau tidak terjual. Jadi basah itu buang gitu kan. Jadi kalau cilok kan basah, memang usahakan kita harus habis semua. Karena kita kalau buat basah, usahakan jangan banyak-banyak. Biar kejual habis gitu. Oke nih Pak, ya kira-kira kalau pertanyaan sih udah nggak ada lagi ya Pak ya. Kira-kira itu saja. Gimana Pak? Terima kasih ya sudah mau berobservasi ya. Iya, kalau Bapak malah senang, Bapak juga salah satu entrepreneur, motivator ya. Siap, kita bisa. berikan wawasan kepada anak-anak muda tentang berwirausaha. Karena hari ini anak SMP, SMA itu harus sudah melek tentang wirausaha. Nah, benar Pak. Mulai dari sekarang Iya. ya. Kita hari ini kita coba. Nah, itu kita nanti bisa berikan ya. Bapak juga di SMA gitu sekarang. Bagaimana nanti anak mereka begitu keluar SMA, mereka masuk perguruan tinggi negeri, tapi juga bisa berwirausaha. Iya. Ya, jadi mereka bisa kuliah, tapi uangnya bukan dari ibu orang tua, tapi dia bisa jadi sendiri. Nah, makanya kita harus menggunakan skill. Nah, setiap orang pasti punya skill beda-beda. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa bertani, ada yang bisa main game. Nah, itu kita gunakan. Bagaimana itu skill itu bisa menghasilkan uang. Nah, uang itu kita simpan, tabungkan berapa untuk nanti biaya kita kuliah. Nah, nanti ketika kita kuliah, kita berwirausaha bukan memulai, tapi melanjutkan. Karena saya itu mulai dari SD, SMP sebenarnya. SD, SMP, SMA. Iya. Ya kita tuh kalau bisa jangan jadi karyawan ya Pak ya. Kita harus meng-hire karyawan gitu. Kita harus. Kalau untuk awal-awal mungkin boleh-boleh aja. Boleh ya, buat cari modal awal gitu. Tapi kita harus bikin dream book-nya. Artinya how-nya. Iya, jadi kayak kita udah bikin rencana kehidupan ke depannya gimana gitu ya Pak. Kita harus punya goal setting-nya. Iya. Goal setting-nya kita mau tahun berapa gitu kan ya. Misalnya Ade mau kerja berapa tahun. Nah, hasilnya jangan sampai hilang. Kita bukan dibuat modal, buat wirausaha, jadi kembangkan. Iya. Ya, jadi ketika kita mau wirausaha dari nol mulainya. Ya nggak bisa instan, dari nol, step by step, ada tangganya. Nah, jadi kita enak. Karena tidak ada proses jadi pengusaha instan, nggak ada. Iya. Semua butuh proses. Siap. Minimal 10 tahun. 10 tahun. Belajarnya ya Pak ya. Nah, kita akan tidak sedikit orang yang berwirausaha langsung jatuh lagi karena nggak sabar, turun lagi gitu kan. Mungkin harus sabar. Kalau ada yang bisa bertahan 10 tahun udah hebat. Iya. Jadi selama kalau 10 tahun gitu kita bisa bertahan, ke depannya jadi lebih gampang gitu ya Pak ya. Kita kan lagi ngerintis. Yang lama itu kita ngerintis. Ya syukur-syukur bisa 5 tahun kan? Iya. 5 tahun gitu kan. Kalau 5 tahun bisa jadi ya bisa gitu ya Pak.
Kalau saya kan ada 10 tahun, tapi kalau 5 tahun bisa, ya itu lebih baik gitu kan. Iya, siap. Oke. Saya pengen anak sekolah hari ini kedepannya bagaimana menciptakan sebuah entrepreneur, ya sebuah skill yang baik karena orang bingung punya keahlian tapi bingung bagaimana mengerjakannya. Nyalurkannya gitu ya Betul Pak sekali. ya. Kenapa? Karena tidak ada soft skill, tidak ada ilmuannya. Ya. Kalau bapak ngajar di SMA kan gitu semua, tang gitu. Jadi diajarkan semuanya gitu ya Pak. Iya. Dan itu emang butuh Waktu. skill, wawasan waktu. Oke, sip. Sip. Oke. Kasih ya Pak. Oke, thank you. Atas waktunya. Kira-kira wawancaranya kita cukupkan saja sampai sini. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan ya Pak ya. Oke, Karena yang benar maaf, hanya nama juga belajar. Iya. Kalau belajar kan bertahap, Siap. ada proses. Oke. Nggak langsung baik. Yuk. Oke, kasih ya Pak. Oke. Oke, Assalamualaikum. Salam.